Izin bertanya, tadi sempat disinggung tentang media sosial. Sekarang ini kan zamannya keterbukaan. Ya. Bagaimana menjaga supaya amalan kita, sesuatu yang kita posting itu katanya kan harus dijaga di awal, di tengah, di akhir. Ya. Mungkin kita berniat baik di awal, tiba-tiba di tengah nih loh gitu. Nah itu tadi penyakit-penyakit yang muncul karena kita show up ya, tampil. Dan saya juga sempat mengikuti kuliah Tazkiyatun 60 episode itu rasanya kalau mau berbuat ini ntar kata ustadznya apakah hati kita bergerak. Nah bagaimana ustadz mengkondisikan agar hati kita tidak bergerak ini loh. Aku tadi seperti yang ustadz sampaikan itu menetralisirnya seperti apa. Begini Bapak Ibu sekalian, dalam ilmu tasawuf itu wajib kita melakukan poin-poin supaya hati kita selalu bisa suluk menuju kepada Allah. Salah satunya hifdzul qalbi, jaga hati. Banyak orang melupakan hatinya, mencampakkan hatinya. Hifdzul qalbi itu satu proses kita menjaga hati kita. Di sebelum berbicara, dalam kitab Risalah Qawaid yang dikarang oleh Syekh Ahmad Ibni Idris, muassis pendiri Tarekat Idrisiyah, sebelum engkau berbicara, sebelum engkau bertindak, perhatikan dulu satu, kehalalan dan keharamannya. Apa yang diucapkan halal apa haram? Apa yang akan kita perbuatnya halal atau haram? Nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang kedua, sebelum bertindak, sebelum berbicara, periksa hati kita. Apakah qasdu, tujuan kita karena Allah, atau saibah, terkotori oleh kepentingan nafsu, namanya riya. Jadi ini satu kemampuan, namanya hifdzul qalbi, menjaga hati. Jangan biarkan hati kita ini nggak diatur, nggak dijaga. Bahaya, hancur amal kita. Jatuh kita ke lembah kehinaan. Maka ini prosesnya hifdzul qalbi. Selalu menjaga hati kita. Ya, itu yang pertama. Kemudian, contoh kita tampil di medsos. Atau kita ingin mengupload kegiatan pengajian, kebaikan kita. Tadi sebelum mengupload, hifdzul qalbi, kemampuan. Kita harus membiasakan kemampuan menjaga hati kita. Sebelum mengupload, awas ada riyanya. Jadi itu selalu dijaga. Pastikan qalbu kita, qasdu dan tujuan kita liwajhilah, karena Allah semata. Apa sih pujian manusia? Apa sih penghormatan manusia? Nggak ada gunanya. Nanti Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang riya dalam ibadah di mahsyar, dia minta kepada Allah pahalanya. Lalu firman Allah, apakah ibadahmu karena aku? Kalau karena aku akan berikan pahala itu. Tapi engkau beribadah selama di dunia bukan karena aku, karena si A. Pintalah pahala itu ke si A, ke si B. Nangis apa enggak, Pak? Sedih kita. Ibadah tinggi-tinggi, banyak-banyak, tapi riya. Di akhirat Allah nggak akan ngakui, tidak akan membalas. Dia bukan karena aku beribadahnya, tapi karena si fulan, si A, si B. Silahkan cari pahala ke mereka. Nauzubillah min dzalik. Betapa ruginya kita menyesal, menangis di mahsyar di akhirat nanti. Kalau ibadah kita riya, pingin pujian aja, penghormatan aja. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi lewat pertanyaan ini, ayo kita semua bangun satu kemampuan namanya hifdzul qalbi, menjaga hati sebelum berbicara, sebelum berucap, pastikan kehalalan. Apakah halal atau haram? Yang kedua, lihat hati kita paling dalam. Ini karena Allah atau ada si A, si B. Ya, kata pepatah, ada udang di balik, ada udang di balik, ada ibadah, tapi tujuannya nafsu, riya. Jangan sampai seperti itu. Ya, kita jaga, mudah-mudahan Allah jaga hati kita semua.